percobaan pemantulan cahaya pada cermin datar. Berikut alat dan bahan yang digunakan. Pertama, susunlah lampu senter dan celah cahaya di depan cermin seperti berikut. Lalu, amati jalannya berkas cahaya pada sebelum dan sesudah mengenai cermin datar. Bisa dilihat bahwa pada saat cermin datar diletakkan, berkas cahaya yang mengenai permukaan cermin langsung dipantulkan ke arah sebaliknya. Selanjutnya, ukur besar sudut datang dan sudut pantulnya, di mana besar sudut datang akan selalu sama dengan besar sudut pantulnya. Cara menghitungnya yaitu hitunglah selisih dari garis normal atau angka 90 derajat. Maka, besar sudut datang yaitu 45 derajat dan sudut pantulnya juga 45 derajat. Selanjutnya, saya akan menggunakan bantuan laser agar pantulan pada cermin datar lebih mudah diamati. Pertama, ketika sudut datang pada 30 derajat, maka sudut pantul pun 30 derajat. Ketika sudut datang 60 derajat, maka sudut pantul pun 60 derajat. Tetapi saat sinar yang datang tegak lurus akan dipantulkan kembali ke arah yang sama atau 0 derajat. Hal tersebut sesuai dan terbukti bahwa sudut datang akan selalu sama besar dengan sudut pantulnya. Selanjutnya, letakkan sebuah lilin di depan cermin datar. Ketika lilin diubah posisi baik ke samping, ke depan, maupun ke belakang, bisa dilihat sifat bayangan lilin yang terbentuk dalam cermin bersifat maya, tegak, dan memiliki ukuran yang sama besar dengan benda aslinya. Percobaan pemantulan cahaya pada cermin cembung. Cermin cembung adalah cermin yang permukaannya melengkung keluar dan bersifat menyebar berkas cahaya atau divergen. Pertama, susunlah alat dengan meletakkan cermin cembung di depan lilin. Lalu amati bentuk bayangan yang muncul pada permukaan cermin. Hasilnya, bayangan lilin di dalam cermin cembung terlihat tegak, namun ukurannya menjadi lebih kecil. Sifat bayangan yang terbentuk oleh cermin cembung ini adalah maya, tegak, dan diperkecil. Pemantulan cahaya pada cermin cekung. Cermin cekung adalah cermin yang permukaannya melengkung ke dalam dan bersifat mengumpulkan berkas cahaya atau konvergen. Selanjutnya, susun alat dengan meletakkan cermin cekung di depan lilin. Aturlah jarak lilin atau layar sampai terbentuk bayangan yang jelas dan tajam. Saat lilin diletakkan sangat dekat atau berada di antara cermin dan titik fokus, ya kita bisa melihat bayangan langsung di depan cermin. Sifat bayangannya adalah maya, tegak, dan diperbesar. Jarak benda saat ini adalah 10 cm dan jarak bayangan adalah 5 cm. Kemudian, jarak lilin ke cermin 6 cm dan jarak bayangan yang terbentuk sekitar 12 cm. Selanjutnya, cermin dijauhkan secara bertahap hingga jarak 30 cm, 34 cm, 36 cm, dan 38 cm. Pada jarak sekitar 38 cm, bayangan tidak lagi tampak pada layar. Hasil pengamatan menunjukkan bahwa cermin cekung dapat menghasilkan bayangan nyata yang dapat ditangkap oleh layar dan bersifat terbalik. Cahaya dari lilin dilewatkan melalui lensa hingga mengenai layar. Saat layar digeser-geser, ditemukan posisi tertentu di mana bayangan terlihat paling jelas. Pada jarak sekitar 15 cm, bayangan tampak jelas dan tajam. Namun, ketika posisi terlalu dekat atau terlalu jauh, bayangan menjadi buram. Hal ini menunjukkan bahwa lensa cembung dapat menghasilkan bayangan nyata yang dapat ditangkap oleh layar. Kan seluruh percobaan yang telah dilakukan dapat disimpulkan bahwa cahaya memiliki sifat merambat lurus, dapat menembus benda bening, dan tidak dapat menembus benda gelap. Cahaya juga dapat mengalami pemantulan, pembiasan, serta peristiwa difraksi, interferensi, dan dispersi. Hasil percobaan menunjukkan bahwa sifat cahaya sesuai dengan teori optik yang telah dipelajari.